Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Setelah melihat Sua terkapar begitu, Haesung segera membawa Sua ke rumah sakit. Saat Sua sudah dipindahkan ke kamar pasien, ibu Sua juga berada di sisi Sua. Dia percaya Sua akan segera siuman. Seluruh tim Haesung juga mengunjungi rumah sakit dan mengkhawatirkan keadaan Sua. Keesokan harinya di sekolah, Yena dan Yujung sudah kembali berteman. Mereka sebentar membicarakan Haesung dan Sua yang tidak masuk sekolah hari ini. Yujung lalu menanyakan apakah Yena masih menyukai Haesung. Yena menjawab kalau dia akan melupakan Haesung, karena sepertinya Haesung tidak tertarik pada dirinya. Mendengar itu, Yujung pun merasa lega. Yujung lalu memberitahu Yena kalau dia akan mengikuti kompetisi matematika. Mendengar itu, Yena terlihat merasa bersalah, karena mungkin Yena tahu kali ya, sekeras apapun murid lain belajar, pemenang lombanya bahkan sudah ditentukan dari sebelum lomba itu diadakan. Sedangkan di rumah sakit, Haesung terus berjaga di sisi Sua. Dia benar-benar menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa Sua ini. Tapi untung aja, Sua cepat siuman dan dia menjawab Haesung dengan berkata, "Kalau kamu memang semenyesal itu, kamu harus baik sama aku dari sekarang." Melihat Sua sudah siuman, Haesung pun merasa lega dan bersyukur. Sua langsung memberitahu info yang Sua dapatkan kemarin malam, di mana sepertinya ada satu guru di SMA Byungmoon yang membantu Myungju mencurangi nilai para murid. Dia bernama Lee Junho. Tepat di waktu itu, Yonghun menelepon Haesung, memberitahunya kalau melalui pemeriksaan sidik jari, orang yang semalam menginap ke rumah Haesung adalah Lee Junho. Mendengar itu, Haesung segera pulang ke rumahnya, dan dia mendapatkan kalau buku catatan milik ayahnya udah nggak ada. Tentu aja, Haesung tahu kalau buku catatan ayahnya sekarang ada di tangan Myungju, berkat Lee Junho yang mencurinya semalam dari rumah Haesung. Malam harinya, Yena mendatangi Myungju. Yena meminta untuk kali ini Myungju nggak usah mencurangi perlombaan matematika, karena Yena ingin berjuang sendiri dengan kemampuannya. Yena merasa malu lah, masa menang karena curang gitu ya nggak? Tapi nggak tahu deh, apakah Myungju akan mengabulkan permintaan putrinya itu. Di tempat lain, kita melihat Yonghun dan Mijung sedang mengintai Lee Junho di depan tempat tinggalnya. Di sana, mereka melihat Jaemun mendatangi Lee Junho dan mengajaknya untuk pergi bersama. Mijung pun melaporkan hal ini kepada Haesung. Haesung lalu meminta Mijung dan Yonghun untuk mengikuti Jaemun dan Lee Junho. Ternyata Jaemun membawa Lee Junho ke tempat penghancuran mobil bekas. Jaemun lalu membius Lee Junho. Setelah itu, para Algojo membawa Lee Junho ke dalam sebuah mobil bekas untuk menghabisinya. Karena melihat keadaan yang cukup darurat ini, maka Mijung dan Yonghun langsung maju untuk menantang para Algojo itu. Namun sayang sekali, mereka berdua bersama Lee Junho malahan dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Dan mobil itu siap untuk dihancurkan. Ketika Jaemun bersiap menekan tombol start untuk menghancurkan mobil tersebut, Haesung datang tepat waktu untuk menghentikannya. Tapi Haesung dihadang oleh para Algojo. Sementara itu, Jaemun dengan leluasa menekan tombol start. Jadi mesin pun mulai memproses penghancuran mobil, yang di dalamnya ada Mijung, Yonghun, dan Lee Junho. Haesung yang mengetahui kalau dia nggak punya waktu banyak segera mengalahkan para Algojo tersebut. Namun setelah mengalahkan para Algojo, Haesung harus berhadapan dengan Jaemun. Dengan sekuat tenaga, Haesung akhirnya bisa mengalahkan Jaemun dan berhasil menyelamatkan Mijung, Yonghun, dan Lee Junho. Setelah ini, Haesung membawa Lee Junho untuk menghadap Sua. Sua dengan tegas menegur Lee Junho karena dia telah mencurangi nilai para murid. Sua ingin agar Lee Junho menebus perbuatan tak bermoralnya. Sementara itu, Yonghun memberitahu Haesung kalau dia sudah menyerahkan Jaemun kepada polisi. Di tengah malam, Haesung membawa Lee Junho ke rumah aman dan memintanya untuk tinggal dulu di sana. Kemudian, Haesung menelepon An So-ho dan memberitahunya kalau Haesung sudah mendapatkan bukti bagaimana Myungju mencurangi nilai para siswa. Bukti tersebut adalah seorang saksi yang juga pelakunya. Pelaku itu sedang berada di rumah aman sampai jam 7 pagi besok. Setelah melaporkan hal ini, Haesung berkata kalau dia akan pulang. Haesung sengaja memberitahu An So-ho tentang hal ini untuk menjebak An So-ho, karena Haesung mencurigai An So-ho bersekongkol dengan Myungju. Meskipun sebenarnya Haesung nggak mau mencurigai An So-ho. Secara udah kayak paman sendiri kan? Tapi sampai keesokan paginya, tidak ada siapapun yang mendatangi rumah aman tersebut. Hal ini membuat Haesung lega. Dia pun segera menelepon An So-ho. Haesung meminta maaf kepada An So-ho karena mencurigainya. Mendengar itu, An So-ho langsung memaklumi Haesung dan mengajaknya makan bersama. Setelah itu, Haesung menemui Myungju di sekolah. Haesung segera mengkonfrontasinya dengan mengatakan kalau dia tahu kok Myungju bekerja sama dengan orang Bin. Intinya, Haesung bilang kalau dia tahu semuanya deh tentang kejahatan Myungju. Tapi Haesung masih punya pertanyaan. Apa yang terjadi pada ayah Haesung dulu? Karena Myungju tetap tidak mau menjawab, Haesung memberitahu Myungju kalau Lee Junho sudah berada di kantor polisi sekarang. Bahkan kemarin malam,
Lee Junho memberikan sebuah USB kepada Haesong. Di dalam USB itu ada bukti kalau Myongju lah dalang dari pencurangan nilai para murid. Dengan puas, Haesong mengklaim kalau kali ini Myongju pasti akan dipenjara. Setelah Haesong keluar dari ruangan Myongju, para polisi mendatangi Myongju untuk membawanya. Di kelas pun terjadi kehebohan, karena Lee Junho mengaku kepada media tentang mencurangi nilai para murid. Murid-murid tentu terkejut dengan hal ini. Begitu juga di ruang guru. Telepon di sana tidak berhenti berdering karena kasus pencurangan nilai ini. Setelah semua kericuhan ini, Haesong menemui Suwa di atap sekolah. Haesong menyatakan kalau Suwa telah mengubah sekolah ini, dan Haesong berterima kasih kepadanya. Di ruang interogasi, seseorang mendatangi Myongju. Ya benar, dia adalah Direktur Kim. Berarti, dia nih agen bin yang bekerja sama dengan Myongju. Direktur Kim mengatakan kalau situasi sekarang sudah kacau. Proyek kota pendidikan pun akan dihentikan. Dan bahkan orang tua murid VIP juga udah nggak mau ikut campur lagi. Direktur Kim juga menambahkan, kalau kali ini dia nggak bisa membantu Myongju. Tapi sebelum Direktur Kim meninggalkan ruang interogasi, Myongju tertawa terbahak-bahak. Myongju berkata, menurutmu apa yang akan dilakukan wanita gila saat dia kehilangan segalanya? Nah lo, tenggelam bareng gih. Malam harinya, An So-ho dan Haesong makan bersama. Di sana Haesong bertanya, kenapa An So-ho nggak menanyakan apapun kepada Haesong? Padahal Haesong mencurigai An So-ho. An So-ho menjawab, karena mereka adalah keluarga. Fungsi keluarga itu menunggu dan memberikan waktu sembari tetap mempercayai. An So-ho lalu bertanya, jadi siapakah mata-mata bin itu? Haesong berkata kalau itu adalah Direktur Kim. Mendengar itu, An So-ho memperlihatkan sebuah foto kepada Haesong. Itu adalah foto An So-ho, Direktur Kim dan ayah Haesong sedang bersama. An So-ho memberitahu Haesong, kalau sebelum ayah Haesong menghilang 22 tahun yang lalu, ayah Haesong sebenarnya mengajak An So-ho bertemu untuk membicarakan tentang Direktur Kim. Tapi An So-ho nggak bisa bertemu ayah Haesong. Begitulah yang terjadi. Haesong lalu berkata, kalau dia akan menyelesaikan misi ayahnya. Haesong berjanji kalau dia akan menemukan emas dan juga ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, Haesong menemui Dongmin dan menanyakan soal cerita horor keempat. Tapi Dongmin hanya mengatakan kalau siapapun yang tahu cerita horor keempat pasti akan mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Suwa mendatangi Yena yang sedang menggaruk tangannya karena stres akibat ibunya ditangkap polisi. Suwa perlahan menanyakan apakah Yena baik-baik saja. Dengan pura-pura kuat, Yena mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Tapi Suwa tahulah, nggak mungkin Yena baik-baik saja. Jadi Suwa mengatakan kepada Yena bahwa nggak apa-apa menangis dan tidak masalah menderita. Yena nggak perlu ikut-ikutan menanggung apa yang telah ibunya lakukan. Karena itu bukanlah salah Yena. Hari itu setelah sekolah usai, seluruh murid di kelas Suwa bekerja sama saling membantu untuk membersihkan sekolah. Karena besok Suwa akan bertemu dengan wakil komisaris. Wakil komisaris datang karena kasus Myongju dan Lee Junho yang mencurangi nilai para murid. Keesokan harinya, para guru bersiap untuk menyambut wakil komisaris. Tapi ternyata yang datang adalah Myongju bersama dengan Jaemun dong. Mereka udah dibebaskan begitu aja. Buset deh. Suwa tentu kaget melihat hal ini. Haesong pun yang ada di sana terkejut dengan pemandangan ini. Dengan tersenyum licik, Myongju menghampiri Haesong dan menarik nemtek di baju seragamnya sembari berkata, udah saatnya Haesong berhenti di sini. Udah bisa ketebak sih ya, kalau Myongju pasti akan beraksi lagi. Tapi apa ya kira-kira cerita horor keempat? Mari saksikan kelanjutan episodenya ya sahabat tonton. Sampai jumpa.